Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat maupun rekan tani sekalian. Sekarang ini tepatnya di hari Senin tanggal 1 Maret 2021. Kita berada di lahannya Bapak Sukimin, salah satu anggota TNI Babinsa di Stabat, dengan kondisi tanaman melonnya varietas jumbo dari Bintang Asia. Umur tanam sekarang ini 45 HST. Ini sebagai lahan uji SAS untuk penerapan panduan percepatan pembesaran buah. Pada saat pertama kali aplikasi itu umur 35 HST. Dan sekarang sudah berselang 10 hari dengan kondisi buah yang rata-rata sudah sekitar 1,5 sampai 1,7 kg. Dan yang lebih menariknya, alhamdulillah pembentukan netnya berjalan sempurna. Tapi ini memang sedikit kendala masalah air ini. Nah ini ya, ini sudah di atas 2 kilo. Sayang yang punya tidak ada di tempat, karena tadi sempat saya telepon untuk meninjau lahan. Tapi alhamdulillah menurut pengakuan beliau terjadi percepatan pembesaran yang luar biasa. Ya, kita bukan sekedar hanya ngomong, mengingatkan lahan ini luasnya ada 8 rantai atau sekitar 3.200 meter persegi. Kita bagi dua, yang satu petakan dengan penerapan pola percepatan pembesaran SAS, dan satu petak lagi dengan penerapan pola yang biasa beliau lakukan. Jadi tadi beliau minta izin ke saya agar kontrol atau pembandingnya juga akan dilakukan penyemprotan dengan pola percepatan pembesaran buah menggunakan Dovestar, Keman, dan Salmar Setasaka secara bergantian. Kondisi itu dipastikan secara otomatis petaninya mengakui bahwa dengan apa yang kita terapkan untuk proses percepatan pembesaran buah cukup efektif dan memang berbeda nyata. Terus nggak usah muluk-muluk lah, asal petaninya seneng dan dianggapnya ada perubahan yang signifikan yang lebih baik, berarti ya memang bagus. Pantes yang punya semeringah ya, ternyata melonnya subhanallah bagus. Dan sejauh ini ya, meskipun kita lakukan percepatan untuk pembesaran buahnya, tapi teman-teman bisa lihat dari video saya. Ini videonya nggak bisa dipercantik ya, karena pakai kamera terbuka atau open kamera atau time scan, jadi nggak bisa dipercantik atau diedit-edit. Yang bagus. Jadi lihat trotolnya juga tidak nampak toh. Nah intinya ya seperti itu, bahwa dalam pengendalian hama dan penyakit, terutama penyakit trotol di tanaman melon, ya tidak melulu harus menggunakan pestisida. Intinya bagaimana kita meningkatkan ketahanan atau imunitas tanaman melalui nutrisi SAS. Dan kita lakukan dengan berbalik fakta, artinya kalau biasanya kita secara rutin menggunakan pestisida sehingga bisa menimbulkan resistensi terhadap hama dan penyakit, maka dengan pola panduan SAS kita balik, gantian objek dan subjeknya. Jadi kita buat tanaman menjadi subjek sehingga lebih dominan dalam hal pencegahan hama dan penyakit melalui peningkatan imunitas dan resistensi tanaman, sehingga secara otomatis ya toleransi tanaman terhadap serangan hama dan penyakit lebih dominan. Dan hal ini dipastikan akan membuat tanaman menjadi lebih fokus untuk bisa menjalankan aktivitas hidupnya, bertumbuh dan berkembang. Artinya andai pun ada tingkat serangan hama dan penyakit, tanaman tidak merasa terlalu terganggu sehingga aktivitas fisiologi maupun tumbuh kembangnya tetap berlanjut. Itu yang kita harapkan kan sebagai petani. Karena bagaimanapun ya, Tuhan sudah menjamin bahwa setiap makhluk
yang hidup di muka bumi akan dijamin untuk bisa bertahan hidup dan mendapatkan rezekinya. Jadi apabila kita memaksakan diri untuk memusnahkan atau memberatas hama dan penyakit secara keseluruhan, itu ya saya pribadi menganggap itu suatu hal yang melanggar fitrah dan kodrat ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Intinya ya bagaimana kita mensiasati kondisi itu sehingga apa yang sudah ditentukan Yang Maha Kuasa juga bisa kita lakukan secara profesional pula, terutama dalam hal keseimbangan antara proses tumbuh kembangnya tanaman dengan tingkat serangan hama dan penyakit. Jadi dengan kata lain, apabila kita memang memahami dan berikro tentang bagaimana konsep ekosistem, maka solusi yang paling tepat adalah dengan cara strategi pertahanan atau mempertahankan diri dari tanaman budidaya kita. Namun intinya apabila memang kondisi atau tingkat serangan hama dan penyakit memang sudah dianggap sangat beresiko pada tingkat keberhasilan usaha budidaya kita, khususnya tingkat keberhasilan panen nantinya, maka sebagai manusia kita juga punya hak untuk bisa dengan berbagai upaya untuk menyelamatkan aset atau rezeki yang sudah kita upayakan sejauh kita mengelola tanaman tersebut, walaupun harus tetap dalam koridor pengendalian hama dan penyakit. Dan saya rasa dengan pemahaman-pemahaman tersebut, insya Allah kita akan selalu diberikan keberkahan sehingga kita bisa lebih terfokus dalam hal bagaimana menciptakan tanaman sebaik mungkin dari awal melalui pencegahan dan peningkatan kekuatan tanaman agar bisa lebih resisten dan toleran terhadap perkembangan hama dan penyakit. Kalau ditanya maunya saya sih pinginnya apapun yang menyerang tanaman, baik itu hama dan penyakit, tapi tanaman masih tetap bisa bertahan dengan segala kondisi yang buruk tersebut, sehingga tidak sampai menimbulkan efek kerugian yang fatal. Meski kita juga pernah melakukan trial di beberapa tempat di mana tanaman-tanaman yang kita budidayakan tanpa menggunakan penerapan pestisida, baik itu insek maupun fungisida, dan kita melihat bahwa banyak hama ya, kutu kebul yang menempel di tajuk atau daun-daun tanaman. Namun karena ini masalah trial ya kita biarkan, dan alhamdulillah sejauh sampai panen ternyata tanaman masih bisa toleran dan hidup berdampingan dengan hama-hama tersebut, bahkan masih bisa panen secara optimal. Artinya bila ketahanan dan imunitas tanaman itu cukup tinggi, maka toleransi dan resistensi tanaman terhadap tingkat serangan hama dan penyakit maupun kondisi cuaca yang buruk, insya Allah tanaman kita masih bisa bertahan dan memberikan kontribusi terbaik dalam hal mendapatkan income untuk dijadikan sebagai sarana kebutuhan ekonomi kita dan keluarga. Demikian, semoga dengan apa yang saya jelaskan bisa menjadi renungan kita bersama, dan semoga juga memberikan manfaat buat saya dan rekan mitra tani sekalian. Saya Budi Harto dari Setabat, Langkat, Sumatera Utara, bersama SAS. Jayalah selalu petani Indonesia. Barakallah dan salam tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.